Nah, ayatnya kan jelas ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak hendaklah dia menahan diri atau menunggu selama 3 quru. Baik, hadirin jamaah sekalian, kita sudah selesai dari kajian nikah muhalil. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Mumpung waktunya masih ada, belum isya ya? Ya, ada pertanyaan jamaah sekalian? Yang pertama kali ya. Nah, begini. Ketika talak yang ketiga, ya, apakah boleh dia langsung nikah sama orang lain? Jawabannya begini. Aslinya kan nggak boleh, ya. Wanita yang ditalak itu kan harus melalui masa iddah dulu 3 kali quru itu kan. Untuk yang pertama 3 kali quru, untuk yang kedua juga 3 kali quru. Bagaimana dengan yang ketiga? Apakah harus selesai dulu 3 kali quru? Di situ nanti para ulama agak berbeda. Ya, kebanyakannya mengatakan tidak ada lagi yang namanya masa iddah. Ya, tidak ada lagi masa iddah. Kenapa? Karena masa iddah itu, ya, kenapa kok harus ada masa iddah? Tujuannya itu biar bisa balik sama suaminya. Sengaja dibikin masa iddahnya tuh oleh Allah 3 bulan, dan selama 3 bulan itu istri yang sudah ditalak kan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berdandan, nggak boleh berhias, nggak boleh bercampur laki-laki, nggak boleh menerima pinangan, nggak boleh nikah dan sebagainya. Terus kalau nggak boleh itu dia harus ngapain? Mendekam di kamar suaminya. Mendekam di kamar suaminya, bukannya ditalak? Iya. Nah, kok disuruh mendekam di kamar suaminya? Biar suaminya kagak tahan. Nah, kalau kagak tahan, iya biar suaminya merujuknya, gitu kan? Nah, sebagian ulama malah mengatakan bahwa nggak usah pakai bilang roja'tuki, hajar aja emang bininya juga, otomatis sudah rujuk. Ya, sebagian ulama, walaupun ulama yang lain mengatakan iya nggak boleh, harus bilang dulu roja'tuki, gitu kan? Kamu saya rujuk. Dan itu nggak bisa bilang istrinya bilang, wah saya nggak terima, ya nggak bisa. Ya memang suaminya yang bilang kamu saya cerai, ngomongnya pagi pak. Tapi begitu malam dia tidur sendirian kedinginan, ya bini gua di mana? Udah pisah kamar kan, nyusul dia. Jadi dia bilang ngapain masuk kamar sini? Roja'tuki, selesai udah urusan. Kamu saya rujuk, selesai. Memang itu maksudnya adanya masa iddah itu biar balik gitu sebenarnya. Tapi kalau udah talak yang ketiga, balik itu udah nggak boleh. Nah, kalau dikasih masa iddah sepanjang 3 bulan jadi urusan. Oleh karena itu para ulama mengatakan sudah tidak ada lagi masa iddah, tapi yang berlaku hanya istibra. Apa itu istibra? Minimal sekali mengalami haid. Nah, jadi begitu suaminya bilang, lu gua ceraiin, buat yang ketiga kalinya, itu udah nggak ada masa iddah, putus, tus, gitu. Maka istri udah langsung pesen taksi, ya, ojek online, gitu, bawa koper, mana lo? Gua udah ditalak yang ketiga, keluar, angkat koper. Kalau itu rumah suaminya, nah kalau itu rumah dia, ya suaminya angkat koper, gitu kan. Tergantung yang punya rumah siapa sih. Nah, keluar gitu ya, itu sudah nggak ada masa iddah, tapi tetap tidak boleh langsung kawin. Kenapa? Harus istibra. Istibra itu apa? Memastikan rahimnya kosong. Dengan cara apa? Nunggu sampai haid, sampai kemudian suci lagi, sekali saja. Nah, itu baru setelah haid kan dicerai nih, cerai yang ketiga sama suaminya. Mungkin posisinya bukan lagi haid, lagi suci. Tungguin sampai haid, begitu haid suci lagi, nah sudah boleh tuh kawin dengan laki-laki yang lain karena tidak menunggu iddah. Begitu kira-kira. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang mengatakan tetap ada iddahnya dan tapi yang mayoritas yang jumhur itu mengatakan talak yang ketiga itu sudah tidak ada lagi iddahnya, yang ada adalah istibra.
memastikan rahimnya kosong dengan menunggu sekali haid. Oke, ada lagi? Silakan. Ya. Ya, itu memang khilafiyah, ya. Apa yang dimaksud dengan talak 1, talak 2, talak 3 itu khilafiyah, ya. Sebagian ulama mengatakan talak 1 itu maksudnya talak yang pertama dan tidak bisa ditalak lagi kecuali ya dia rujuk dulu, baru nanti setelah rujuk ada talak lagi yang kedua. Dan kemudian rujuk lagi baru talak yang ketiga. Ini sebagian ulama bilang begitu. Walaupun nanti ada juga sebagian ulama yang mengatakan enggak harus rujuk. Begitu dia bilang kamu saya talak, belum sempat dirujuk dia ngomong lagi kamu saya talak. Nah, udah kedua, begitu belum rujuk dibilang lagi kamu saya talak. Udah ketiga itu jatuhnya talak 3 gitu. Itu Pak khilafiyah memang diantara para ulama, antara yang mengatakan oh enggak itu talaknya harus talak dulu, rujuk dulu baru talak lagi. Dan yang kedua yang mengatakan bahwa itu bisa langsung. Bahkan ada juga pendapat yang mengatakan nggak harus ngomong 3 kali kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, nggak harus 3 kali. Cukup langsung dia kan kamu saya talak 3, gitu doang. Jatuh 3 itu, ya, jatuh 3. Aslinya awalnya dulu talak itu dikatakan meretani 2 kali, maksudnya kalau udah ditalak dirujuk. Dah lama dulu gitu kan, talak lagi rujuk lagi. Tapi kemudian ya dalam perkembangannya itu Umar bin Khattab itu kemudian mengatakan begini, kalau ada di antara kalian yang main-main dengan istilah tolak, dia bilang kamu saya tolak 3. Itu sebenarnya Pak aslinya itu nggak jatuh 3, aslinya itu jatuhnya 1 doang sebenarnya. Cuman banyak yang melakukan hal yang main-main pada istrinya sambil mengatakan kamu saya talak 3. Dia meyakini walaupun dia ngomongnya 3 itu jatuhnya 1 gitu loh kan. Tapi karena banyak yang melakukan kayak gini dan main-main dengan lafaz talak 3, Umar kemudian bikin peraturan. Siapa yang main-main dengan kalimat talak 3 maka jatuhlah talak 3. Gitu kata Umar. Nah, apa yang dikatakan Umar inilah kemudian yang dipakai oleh jumhurul ulama, sehingga pada akhirnya jumhur ulama kebanyakan ya mengakui kalau ada laki-laki bilang pada istrinya kamu saya talak 3, dia nggak ngomong 3 kali, dia ngomongnya kamu saya talak 3, itu jatuh 3, gitu ya. Nah, ya, tapi kan saya katakan tadi dari awal itu kan masalah khilafiyah. Masalah yang para ulama tuh nggak sepakat gitu ya. Nah untuk ukuran hari ini gitu ya, di berbagai negeri Islam tuh ya para ulama bervariasi memang ya. Kalau yang kebanyakan dilakukan di kita di Indonesia, kebanyakannya menggunakan pendapat yang harus 3 kali. 3 kali itu maksudnya ya ditalak dulu, dirujuk lagi, ditalak dulu, dirujuk lagi, talak lagi, baru itu yang talak yang ketiga. Untuk maslahat itu maksudnya kalau kita pakai pendapat yang tadi Umar bilang, wah berantakan semua. Kenapa? Karena banyak laki-laki yang kalau udah kesel sama bininya, cuman gara-gara sayur asam kurang asin, ditambahin garam, keasinan, langsung nyap-nyap bilang, lu tuh ya disuruh tambahin garam dibanyakin, wah lu gua talak 3 loh, nah jatuh itu, ya kan? Ngomong talak 3 tuh kayak kayak enteng banget begitu kan? Nah, kalau melihat urf kebiasaan masyarakat yang model kayak gitu di masa Umar bilang yang bilang talak 3 jatuh 3, itu pada takut. Nah kalau zaman sekarang dipakai itu cuek aja, biasa aja. Nah, kalau kita pakai hukumnya Umar di masa itu untuk di masa sekarang, ya rumah tangga berantakan semua, nggak ada yang beres. Kenapa? Pada talak 3 semua, ya kan? Gara-gara dia doyan jengkol, bininya kagak masak jengkol, masak pete, kan bau-bau juga sebenarnya kan ya. Gitu aja talak 3.
itu jadi urusan. Nah, oleh karena itu para ulama kita biasanya mengambil kebijakan nggak jatuh talak 3. Bahkan lebih jauh dari itu, diambil pendapat yang paling memudahkan, yaitu Anda dianggap belum menjatuhkan talak kecuali Anda ngomongnya di depan kami, hakim pengadilan agama. Kamu bilang dulu talak pada istrimu, kami saksinya, baru kita akui sebagai sebuah talak. Kenapa? Karena orang kita berantem sama bini, ngomong talak tuh kayak orang minum obat sehari 3 kali. Pagi bilang talak, siang bilang talak, malam bilang talak. Tolak talak, tolak talak, tolak talak, begitu kan? Nah, bahkan juga sudah sampai yang talak 3, begitu. Nah, itulah kemudian para ulama di Indonesia bikin tadi kesepakatan dalam kompilasi hukum Islam yang namanya istri ditalak suami belum sah kecuali suaminya hadir di pengadilan dan menyatakan secara tegas bahwa istrinya ditalak, gitu. Ya kecuali nanti suaminya dipanggil-panggil di pengadilan kagak datang 2 kali 3 kali, ya baru kemudian ada pengadilan in absentia, tanpa kehadiran suami dianggap sudah talak kalau ada syarat-syarat yang terpenuhi. Baik jamaah sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.